Halo guys, udah pertengahan Oktober nih, nggak kerasa bentar lagi tahun baru. Biar nggak makin hektik, di video kali ini gue bakal kasih tips produktivitas biar kita semua siap ngejar target akhir tahun. Siap-siap catat guys, jangan lupa aktifkan subtitle dan stay tuned. Selamat datang di channel kami. Oke guys, tips pertama yang nggak boleh dilewatin adalah buat rencana bulanan. Seriusan, ini penting banget. Dengan rencana bulanan, kita bisa lebih terarah dan fokus. Bayangin, kita kayak lagi mau road trip, masa iya langsung gaspol tanpa tahu rute dan tujuannya? Pasti bakal bingung dan nyasar kan? Bisa nyasar kemana-mana kan? Sama halnya dengan hidup kita. Nah, sama kayak hidup guys, kita butuh peta. Dan peta itu adalah rencana bulanan kita. Tanpa peta, kita bisa kehilangan arah. Kita butuh peta, dan peta itu adalah rencana bulanan kita. Dengan peta ini, kita bisa tahu langkah-langkah yang harus diambil. Pertama-tama, tulis dulu semua tujuan yang ingin dicapai sampai akhir tahun. Misalnya, skripsi harus kelar, nilai semester harus bagus, atau target penjualan harus naik, Semua tujuan ini harus jelas dan spesifik. Setelah itu, pecah tujuan besar itu jadi target-target kecil bulanan. Ini akan membuat tujuan besar terasa lebih mudah dicapai. Nah, sekarang saatnya kita bikin breakdown mingguan. Dengan cara ini, kita bisa lebih fokus dan terorganisir. Tentukan dalam seminggu apa yang harus diselesaikan untuk mencapai target bulanan. Ini akan membantu kita tetap berada di jalur yang benar. Misalnya, minggu ini gua harus selesai bab 3 skripsi, minggu depan presentasi proposal, dan seterusnya. Dengan cara ini, kita bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Eits, tapi ingat, guys, jangan terlalu ambisius. Terlalu banyak target bisa bikin kita stres. Buat target yang realistis aja, yang penting konsisten. Konsistensi adalah kunci untuk mencapai tujuan kita. Gak perlu langsung ngejar target gede, yang penting progres setiap hari. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke tujuan besar. Nah, biar makin semangat, coba deh tulis target mingguan di sticky notes warna-warni. Terus tempel di tempat yang gampang dilihat. Ini bisa jadi pengingat visual yang efektif. Terus tempel di tempat yang gampang dilihat. Setiap kali lihat target itu, kita jadi ingat dan termotivasi untuk mencapainya. Setiap kali lihat target itu, kita jadi ingat dan termotivasi untuk mencapainya. Ini bisa jadi dorongan ekstra buat kita. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa kasih reward untuk diri sendiri setiap kali berhasil mencapai target mingguan. Reward ini bisa jadi motivasi tambahan. Lanjut ke tips kedua, guys. Kali ini kita akan bahas cara memanfaatkan teknologi untuk membantu kita tetap terorganisir. Di era digital ini, dosa besar kalau kita nggak memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita. Nah, salah satu aplikasi yang wajib banget kamu punya adalah aplikasi manajemen tugas. Aplikasi ini bisa membantu kita mencatat semua tugas dan kegiatan kita. Ada banyak pilihan kok, mulai dari Trello, Todoist, Google Tasks, dan masih banyak lagi. Atau aplikasi catatan di smartphone kamu juga bisa. Semua aplikasi ini sangat berguna untuk mencatat dan mengatur tugas-tugas kita. Aplikasi ini beneran penyelamat, guys. Dengan aplikasi ini, kita bisa lebih mudah mengatur waktu dan tugas kita. Bayangin, kita nggak perlu lagi repot-repot nulis tugas di kertas yang gampang hilang. Semua bisa tercatat rapi di aplikasi. Cukup ketik di aplikasi, semua tugas tercatat rapi dan anti lupa. Kita bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Nah, biar makin terorganisir, coba deh manfaatin fitur-fitur canggih yang ada di aplikasi manajemen tugas. Fitur-fitur ini bisa membantu kita lebih produktif. Misalnya, atur prioritas tugas dengan label warna. Ini bisa membantu kita melihat tugas mana yang lebih penting. Tugas penting dan mendesak kasih warna merah, biar kita tahu mana yang harus dikerjakan duluan. Tugas yang bisa dikerjakan nanti kasih warna kuning. Ini membantu kita mengatur waktu dengan lebih baik. Jadi, kita bisa langsung fokus ke tugas yang prioritasnya lebih tinggi tanpa bingung. Nggak cuma itu, beberapa aplikasi juga punya fitur pengingat loh. Fitur ini sangat berguna untuk mengingatkan kita tentang tugas-tugas penting. Jadi, kita bisa atur pengingat untuk setiap tugas. Misalnya, atur pengingat untuk batas akhir tugas kuliah, rapat penting, atau janji ketemu gebetan. Misalnya, atur pengingat untuk batas akhir tugas kuliah, rapat penting, atau janji ketemu gebetan. Dengan pengingat ini, kita nggak akan lupa lagi. Dijamin nggak bakal ada lagi cerita lupa batas akhir atau telat datang ke rapat. Semua bisa diatur dengan baik.
Buat yang suka visual, aplikasi Trello bisa jadi pilihan tepat. Trello sangat cocok untuk mereka yang suka melihat tugas dalam bentuk visual. Di Trello, kita bisa bikin papan untuk setiap proyek, lalu tambahkan kartu untuk setiap tugas. Ini sangat membantu dalam mengorganisir tugas. Lalu tambahkan kartu untuk setiap tugas. Setiap kartu bisa diisi dengan detail tugas dan deadline. Seru banget, kayak main puzzle. Kita bisa geser-geser kartu sesuai progres tugas. Ini membuat kita lebih mudah melihat perkembangan tugas kita. Intinya guys, gunakan aplikasi manajemen tugas semaksimal mungkin. Manfaatkan semua fitur yang ada untuk membantu kamu lebih produktif dan terorganisir. Dengan begitu, kita bisa mencapai tujuan kita dengan lebih mudah dan efisien. Oke guys, tips ketiga ini penting banget, tapi seringkali diabaikan. Jaga kesehatan. Kesehatan adalah kunci utama untuk menjaga produktivitas kita tetap tinggi. Percuma deh, kita udah semangat bikin rencana, install aplikasi canggih, tapi badan loyo, gampang sakit. Semua usaha kita jadi sia-sia kalau tubuh kita nggak mendukung. Yang ujung-ujungnya malah bikin nggak produktif. Kita jadi nggak bisa fokus dan hasil kerja kita pun menurun. Ingat guys, badan kita ini kayak mesin. Mesin yang harus dirawat dengan baik agar bisa berfungsi optimal. Kalau mesinnya nggak dirawat, ya pasti gampang rusak. Sama halnya dengan tubuh kita. Sama juga kayak badan kita. Tubuh yang sehat akan mendukung segala aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita nggak jaga kesehatan, ya pasti gampang sakit. Dan kalau sudah sakit, kita jadi nggak bisa melakukan apa-apa. Dan kalau udah sakit, apapun yang kita rencanakan pasti berantakan. Semua jadwal dan rencana kita jadi kacau. Jadi, mulai sekarang, yuk biasakan hidup sehat. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Nggak perlu yang ribet-ribet kok. Hal-hal sederhana bisa memberikan dampak besar. Cukup lakukan hal-hal sederhana, seperti pertama, olahraga. Olahraga adalah cara terbaik untuk menjaga tubuh tetap bugar. Nggak harus yang berat-berat kok. Yang penting konsisten. Cukup jalan santai 30 menit setiap hari. Atau jogging di sekitar komplek, udah cukup untuk menjaga kebugaran tubuh. Kedua, makan makanan bergizi. Makanan yang kita konsumsi sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Kurangi makanan cepat saji dan minuman manis. Gantilah dengan makanan yang lebih sehat. Perbanyak makan buah, sayur, dan protein. Nutrisi yang baik akan memberikan energi yang cukup untuk beraktivitas. Ingat, guys, makanan yang kita konsumsi itu akan berpengaruh banget sama kesehatan dan energi kita. Ketiga, istirahat yang cukup. Jangan begadang, guys. Istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Tidur yang cukup minimal 7-8 jam sehari. Tidur yang berkualitas akan membuat kita lebih segar. Tidur yang cukup akan membuat tubuh dan pikiran kita lebih segar dan siap untuk menjalani aktivitas esok hari. Kita jadi lebih produktif dan fokus. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres itu wajar, guys. Tapi kita harus bisa mengelolanya agar tidak mengganggu kesehatan kita. Lanjut ke tips keempat nih. Setelah seharian beraktivitas, nggak ada salahnya kita meluangkan waktu sejenak untuk refleksi diri. Tenang guys, ini bukan ritual mistis kok. Refleksi diri di sini maksudnya adalah mengintrospeksi diri, menilai apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Caranya gampang banget kok. Cukup siapkan buku catatan kecil atau gunakan aplikasi catatan di smartphone. Tuliskan 3 hal penting yang ingin kamu evaluasi. Pertama, apa saja pencapaianmu hari ini? Misalnya, berhasil menyelesaikan presentasi penting, mengerjakan tugas kuliah tepat waktu, atau membantu teman yang sedang kesulitan. Kedua, apa saja kendala yang kamu hadapi hari ini? Misalnya, mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, terjebak macet di perjalanan, atau berselisih paham dengan rekan kerja. Setelah itu, tuliskan juga bagaimana kamu mengatasi kendala tersebut. Ketiga, apa saja yang bisa kamu perbaiki untuk hari esok? Misalnya, lebih fokus dalam bekerja, lebih disiplin dalam mengatur waktu, atau lebih sabar dalam menghadapi masalah. Nah, dengan mencatat refleksi harian, kita jadi tahu apa saja kekuatan dan kelemahan kita. Kita jadi lebih mudah untuk mengembangkan potensi diri dan perbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Oke guys, tips kelima ini khusus buat kamu yang lagi ngerjain proyek bareng. Baik itu tugas kuliah, kerjaan kantor, atau proyek pribadi. Kolaborasi itu penting banget guys.
Nggak selamanya kita harus kerja sendiri. Kadang, dengan bekerja sama, kita justru bisa mencapai hasil yang lebih maksimal. Bayangin deh, kalau kita terus-terusan kerja sendiri, nggak mau berbagi ide dan orang lain, kita bakal mentok di tempat, guys. Nggak ada perkembangan. Sama kayak katak dalam tempurung. Taunya dunia ya, cuma sebatas tempurung itu aja. Nah, dengan kolaborasi, kita bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda, ide-ide segar, dan solusi yang mungkin nggak pernah kita pikirin sebelumnya. Selain itu, kolaborasi juga bisa memperluas jaringan dan relasi kita. Tapi guys, kolaborasi itu nggak cuma sekedar kumpul bareng, ngobrol-ngobrol, lalu bubar. Nggak gitu juga konsepnya. Kolaborasi yang baik itu dibangun atas dasar komunikasi yang efektif, saling menghargai, dan punya tujuan yang sama. Sebelum memulai kolaborasi, pastikan semua anggota tim memahami tujuan yang ingin dicapai. Lalu, bagi tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing anggota tim. Jangan sampai ada anggota tim yang merasa dibebani tugas yang terlalu berat, atau justru merasa nggak dilibatkan sama sekali. Oke guys, itu dia 5 tips produktivitas ala gua untuk menghadapi akhir tahun yang penuh tantangan. Intinya, guys, produktivitas itu bukan tentang seberapa banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan, tapi tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, sekarang giliran kalian nih yang sharing. Di kolom komentar tuliskan tips produktivitas versi kalian. Atau kalian juga bisa ceritakan pengalaman kalian dalam menerapkan tips-tips yang udah gue share di video ini. Gue penasaran pengen tahu, apa sih kebiasaan yang paling berpengaruh terhadap produktivitas kalian? Jadi, itu dia tips produktivitas untuk persiapan akhir tahun. Ingat, konsistensi adalah kunci. Terapkan tips ini secara rutin dan lihat bagaimana produktivitasmu meningkat menjelang tahun baru. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, perjalanan menuju produktivitas yang lebih baik dimulai dari langkah kecil.